Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembuangan limbah pabrik secara sembarangan dan juga kecenderungan kita sebagai masyarakat Indonesia yang malas untuk membuang sampah pada tempat sampah dan membuang sampah seenaknya sendiri tanpa memikirkan kerusakan lingkungan di sekitar kita. Padahal, apabila lingkungan kita tercemar, maka kesehatan kita pun juga akan terganggu. Yang selanjutnya adalah pencemaran air dan juga kekurangan suplai air di muka bumi. Hal tersebut pun terjadi karena penyerapan dari tumbuhan berkurang. Penyerapan tumbuhan yang berkurang diakibatkan karena manusia yang cenderung menebang pohon secara sembarangan. Oleh karenanya, penyerapan pun juga berkurang dan suplai air yang ada di muka bumi pun juga berkurang. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berlebihan tanpa memikirkan efek samping dan juga ke depannya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi generasi-generasi penerus kita. Dan juga kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh keserakahan kita sebagai manusia akan berdampak buruk pula bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dan juga lingkungan sekitar kita dengan memanfaatkan sumber daya alam secara secukupnya tanpa serakah. Kita manusia sebagai gambar Allah harus senantiasa mengingat bahwa setiap makhluk hidup memiliki fungsi masing-masing yang tidak boleh berlebihan. Makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya memiliki rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan yang sangat besar. Saling ketergantungan dan saling membutuhkan ini harusnya mendorong setiap makhluk hidup untuk senantiasa memiliki rasa timbal balik dan saling melengkapi. Tanah, air, dan gunung adalah contoh belayan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenangan-kenangan di tempat yang indah seharusnya mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan menghormati segala ciptaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita perlu menghormati dan menghargai setiap keutuhan ciptaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk rasa terima kasih atas segala berkat yang kita terima selama ini. Allah menciptakan bumi dan beserta segala isinya untuk ditinggali oleh kita umat manusia. Dan kita sebagai umat manusia yang memiliki agama dan Tuhan memberikan kita akal dan budi, seharusnya kita juga bisa untuk menjaga isi dan segala yang diciptakan oleh Tuhan, baik tumbuhan dan hewani, untuk kita tidak merusaknya atau menghabiskan secara keseluruhan, tetapi kita juga bisa memikirkan untuk kedepannya agar anak dan cucu kita dapat merasakan atau menikmati segala ciptaan Tuhan tanpa harus merasakan suatu kekurangan, dan kita juga harus menjaganya secara keseluruhan. Upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Reboisasi meliputi kegiatan permudahan pohon, penanaman jenis pohon lainnya di area hutan negara dan area lain sesuai rencana tata guna lahan yang diperuntukkan sebagai hutan. Selanjutnya adalah dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pencemaran tanah dan air serta mengembalikan kesuburan tanah. Sebaiknya dilakukan penggunaan pupuk organik pada tanaman. Hasil pertanian dengan pupuk organik terbukti lebih aman dan sekarang lebih diminati oleh konsumen. Selain upaya-upaya secara fisik yang sejak awal telah mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian, maka untuk mencegah kerusakan lingkungan, diperlukan sisi moral manusia harus selalu disosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat mengenai etika lingkungan.